Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Friedrich Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 19 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Kita diingatkan bahwa ketekunan dan kesetiaan dalam doa selalu mendatangkan hasil yang sangat membahagiakan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena lewat contoh hidup Santo Zakarias dan Santa Elizabeth, kami pun digerakkan untuk selalu merangkul Engkau dan percaya kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, bantulah kami, teguhkanlah iman, cinta, dan harapan kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci.
Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet, istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ketekunan dan kesetiaan dalam doa selalu mendatangkan hasil yang sangat membahagiakan. Injil hari ini menceritakan kepada kita akan berkat yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Yang keduanya sudah lanjut dalam usia. Karena ketekunan dan kesetiaan mereka dalam berdoa dan selalu berharap pada Tuhan, maka kerinduan mereka pun dikabulkan Tuhan. Keluarga yang tidak punya anak kadang mendatangkan rasa sakit bagi keluarga. Menurut kepercayaan orang Yahudi, keluarga yang tidak punya anak dianggap sebagai satu kutukan Allah. Tetapi walaupun demikian, Zakaria dan Elisabet tidak pernah putus asa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berharap pada Tuhan. Mereka tetap rajin berdoa dan mengharapkan campur tangan Tuhan. Tanggapan Tuhan akan ketekunan Zakaria dan Elisabet kini terwujud. Selagi Zakaria berdoa, datanglah malaikat menyampaikan warta gembira kepadanya, katanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu." Menanggapi pemberitaan itu, Zakaria sepertinya bingung. Mungkin dia berpikir akan keadaan biologis dari dirinya sendiri dan juga Elisabet. Karena itu dalam percakapannya dengan malaikat dia berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Menanggapi kebingungan Zakaria, malaikat berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sejak waktu itu, Zakaria menjadi bisu. Kebisuan yang dialami oleh Zakaria sesungguhnya satu tanda bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah benar. Selain itu, kebisuan itu juga bisa dilihat sebagai jawaban Allah akan permintaan Zakaria. Jadi bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Inilah tandanya, engkau menjadi bisu. Kebisuan baru terlepas kembali di saat pemenuhan janji Allah, yaitu sang bayi lahir ke tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Pada saat pemberian nama, Zakaria menulis pada batu tulis. Namanya adalah Yohanes. Di saat dia membaca apa yang ditulisnya, namanya Yohanes, pada saat yang sama terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sungguh ketekunan dan kesetiaan dalam doa selalu mendatangkan hasil yang sangat membahagiakan. Bagi Tuhan, umur tidak menjadi masalah. Bagi Tuhan, semuanya bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaan untuk kita, seberapa dalam dan kuatkah iman kita kepada Tuhan? Apakah ketuaan fisik kita
sudah menjadi penghalang bagi kita untuk tidak aktif lagi dalam kegiatan gereja? Bagaimana dengan hal doa? Kunci keberhasilan Zakaria dan Elizabeth adalah ketekunan dan kesetiaan mereka dalam doa. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita punya sifat yang sama seperti yang dimiliki Zakaria dan Elizabeth, saya yakin Tuhan juga akan menganugerahi kita berkat yang sesuai dengan kerinduan hati kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan perkuatkan niat dan harapan kita padanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.